Itu. Kalau perusahaan besar itu ada itu. Karena apa? Karena ya bisnis kan memang ada resiko. Maka ada manajemen resiko sekarang di perusahaan besar. Untuk mengatur risiko, minimalisasi risiko, how to minimize risk gitu ya. Supaya apa? Kalau risiko kan biasanya apa sih namanya? Kalau tidak diatur kan kerugian. Maka perlu ada manajemen atau manajer risiko gitu ya. Nah, itulah yang mengatur. Maka di dalam slide ini kita sampaikan mesti ada manajemen skill. Ya, manajemen skill ya. Nah, manajer-manajer itu perlu apa saja sih keahliannya? Ada yang disebut dengan conceptual skill. Ya, ada yang disebut dengan conceptual skill. Manajer-manajer itu perlu conceptual skill ya. Conceptual skill itu ya misalnya cognitive ability to see the organization as full system. Ya, conceptual skill tuh. Nah, seperti apa sih Pak? Nah, ya skill-skill yang kaitannya dengan konsep sebetulnya. Ya ini biasanya ada di top manager nih. Ya, skill konsep. Di manajer yang middle juga mesti ada, mesti punya. Tapi porsinya saja gitu ya. Di manajer yang low juga ada di supervisor itu, tapi porsinya. Apa sih conceptual skill itu? Cognitive ability to see organization as whole system. Jadi dia mesti tahu tuh seluruhnya tentang sistemnya. Kemudian yang kedua ada human skill. Human skill itu the ability to work with through other people. Ya, dia juga mesti punya ability, kemampuan untuk bekerja, memanfaatkan orang lain, gitu, mengatur orang. Jadi perlu punya kemampuan mengatur orang. Kalau ia diangkat sebagai manajer, mesti punya kemampuan untuk itu. Ability to work with through other people, mengatur orang-orang. Kalau misalnya dia diangkat sebagai manajer, tapi tidak bisa mengatur orang, wah ini bukan manajer berarti ya, staf biasa ya. Kemudian keahlian yang ketiga, ada yang disebut dengan technical skill. Ya, the understanding and proficiency in the performance of specific tasks. Nah, technical skill itu adalah kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu biasanya yang spesifik gitu ya. Nah, misalnya ada contoh-contohnya tuh ya. Ayo. Siapa yang mau ngasih contoh tentang human skill, conceptual skill, technical skill ya? Kita diskusikan ya, coba. Nah, ini kemampuan oleh manajer. Cuma nanti tergantung kursinya. Kalau top manager itu mesti banyak mesti kemampuan manajerial yang lebih tinggi ketimbang misalnya kemampuan yang sifatnya misalnya technical skill gitu ya. Kalau manajer ini human skill-nya yang mesti ketimbang conceptual skill. Begitu ya. Nah, kira-kira begitu, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya gitu ya. Halo? Ya. Ini iya, review aja. Dimatiin itunya ya. Nah ini ya, manajemen type vertical difference, horizontal difference. Ya, manajemen types, tipe-tipe manajemen ya. Ya secara itu ya. Ada top manager, ada middle manager, ada first line manager. Nah ini secara vertikalnya ya, ke atas vertikal itu. Jadi ada top manager. Top manager itu ya kayak direktur, kayak ini ya. Middle manager. Manager ini ya, middle manager itu tadi kayak manajer saran, manajer keuangan, manajer produksi. Gitu. Ada first line manager ini kayak supervisor. Nah ini semuanya memang ada di dalam perusahaan. Ini kaitannya dengan pengorganisasian.
Kalau ditanya pengorganisasian itu apa? Nah, pengorganisasian itu adalah siapa sebagai apa, didukung sebagai apa, dengan tugas dan kewajiban yang melekat padanya gitu ya, untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Kalau tidak ada itu ya sulit. Nanti nggak ada supervisor, nanti acak-acakan tuh. Oh, itu bahasanya apa? Jadi misalnya staf-staf itu nggak mau bekerja kalau nggak ada yang kontrol. Jadi fungsi manajernya, fungsi manajemennya nggak dijalankan, nggak ada controlling, nggak ada. Kalau nggak ada supervisor, yang kontrol staf itu supervisor, yang mengarahkan, yang mengendalikan, ya gitu ya, supervisor. Nah, perlu ada middle manager, supervisor. Nah, supervisor ini siapa yang mau kerja? Ya top manager. Middle manager ya, manager itu supervisor. Nah, iya kan? Kalau nggak ada yang kontrol, wah, supervisor ini kerjanya semuanya nanti. Nanti ke perusahaannya bisa tidak berjalan dengan baik. Demikian juga middle manager, seperti para manajer-manajer itu mesti ada top manager. Ini di organisasi yang ideal ya, yang ideal, yang size-nya besar ya. Kalau misalnya UKM, misalnya UMKM, misalnya, wah, ini beda lagi misalnya. Kalau bisnis misalnya katakanlah apa sih namanya itu, bisnis sate, jualan sate ya, mungkin ya apa sih namanya itu, yang mengerjakan dia gitu ya, yang nggak ada middle manager, top middle semuanya, ya diambil semua. Saya pikir sudah mengerti esensi ilmu manajemen ya. Ya pokoknya kalau baca saya kasih kayak 8 literatur dari asing gitu ya. Nah itu intinya itu aja, dibulak-balik juga intinya itu aja ya. Nah, pembahasannya seputar itu saja ya. Nah, lanjut ya. Ini gimana nih? Nah, peran manajer. Nah, gitu ya. Lihat. Yang mengaturkan manajer. Nah, sekarang peran manajer. Peran manajer dalam proses manajerial. Yang pertama, ya, peran antar pribadi, interpersonal. Nah, peran interpersonal ini, manajer pertama itu figurehead. Figurehead itu sebenarnya modest. Figurehead itu orang yang ditiru. Nah, kalau istilah rumah tangga sih kepala keluarga gitu ya. Ya, oleh pimpinan unit. Nah, ini biasanya manajer untuk memainkan peran ini bisa sebagai apa nih? Seorang ayah ya, seolah-olah gitu ya. Misalnya menerima tamu, menghadiri undangan, itu disebut dengan peran figurehead. Yang kedua, peran leader. Peran leader ini manajer melakukan kegiatan mencari, ya, menentukan tenaga kerja baru, gitu ya, leader, mendidik, melatih, membimbing, memberikan nasihat-nasihat, memotivasi, gitu ya. Nah, itu peran leader, leadership. Ya, nanti kalau nanti ketemu dengan manajemen sumber daya manusia, itu ada leadership power, ada leadership power, ada leadership style, ya. Ada gaya kepemimpinan, gitu ya, itu leadership style. Ada kekuatan kepemimpinan atau leadership power. Ada leadership sendiri, leadership kepemimpinan sendiri. Kemudian selanjutnya ada peran perantara manajer. Peran perantara harus berhubungan baik dengan klien, ya, rekanan, mitra, ya, instansi pemerintah, swasta, itu peran. Ini, nah, ya, peran yang kedua
peran informasional ada 3 ya. Sebagai pemantau, penerus informasi, pemeriksa. Nah, peran informasional ini bertindak sebagai penerima dan penerus informasi. Maka manajer harus menjadi pemantau, monitor. Manajer harus mencari dan menerima informasi yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Manajer perlu data-data. Nah, itu perlu data itu. Sebentar saya mudah-mudahan bisa. Baik. Halo, halo. Tes. Dengeran nggak? Jelas Pak, jelas. Jelas ini ya. Ya udahlah. Mohon maaf ya nanti kalau kuliahan kita persiapkan lah alat-alatnya ya, dosen-dosennya kita kasih alat-alat ya supaya pelayanannya menjadi prima ini. Kalau ini kan masih uji coba memang. Soalnya biasanya luring ya, tatap muka langsung lebih enak sih kalau begini. Ya tidak apa-apa lah. Namanya juga pandemi ya. Jadi ini unpredictable ya memang. Kalau ditanya perencanaan seperti apa supaya tetap eksis organisasinya, ya mesti organisasi yang baik itu harus punya alternatif perencanaan, strategi gitu ya. Kalau situasinya ini, ada rencanakan satu paket itu perencanaan itu ya. Gitu ya, itu peran informasional. Selanjutnya adalah ya peran pengambil keputusan atau decision making policy ya, kebijakan pengambilan keputusan. Ya. Nah, dalam menjalankan peran pengambilan keputusan, ya, seorang manajer ini harus punya kreativitas dan inisiatif. Ya, agar unit usahanya atau badan usahanya bisa berjalan dinamis ya. Nah, itu ya. Punya jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur ini kan bukan mesti harus berdagang saja, tidak gitu ya. Entrepreneur itu ya jadi karyawan juga harus punya jiwa entrepreneur. Jadi pegawai. Apa contohnya? Dia punya kreativitas. Kreativitas itu apa? Kreativitas itu kalau bahasa Inggrisnya ya, creativity is merely turning around what is already there. Membulak-balikan sesuatu yang ada. Kreatif itu ya. Nah, kalau punya perusahaan manajer yang punya kreativitas, nah biasanya sustain ya perusahaannya bisa bertahan pada situasi atau kondisi yang ditemukan. Jangan mudah mengeluh ya, wah ada COVID, bagaimana caranya? Dia harus bisa punya strategi atau punya apa langkah-langkah ya untuk mengatasi itu. Kalau kejadiannya belum kan antisipasi. Ini sudah kejadiannya berarti mengatasi gitu ya. Yang kedua, manajer harus melakukan reaksi terhadap berbagai situasi. Ya, contoh yang tadi itu ya, pandemi itu ya. Kalau biasanya dalam hubungan industrial itu ada demonstrasi ya, ada pemogokan karyawan, ya kan? Ini contohnya sudah dikasih di sini ya, ada picketing gitu ya, dan seterusnya. Ya ada demo, ada perhelatan politik menjadikan misalnya tidak kondusif. Nah itu seorang manajer ya itu harus punya peran ini gitu ya. Berikutnya adalah membagi sumber produksi, resource allocation. Memang manajer harus mengambil keputusan bagaimana kepada siapa sumber-sumber produksi akan dialokasikan. Misalnya begini,
Dia perusahaan kekurangan misalnya tenaga IT. Seorang manajer sumber daya manusia kan merencanakan, wah mau merekrut untuk tenaga IT dari mana. Nah, dia mesti harus tahu pekerja apa yang dibutuhkan, ya, keahliannya apa, membagi. Oh, ini keahliannya komputer, mesti ditaruh di sini. Atau memanfaatkan yang sudah ada. Barangkali belum tepat penempatan yang kemarin, misalnya ya, rekrutmen kemarin, atau yang sudah ada belum tepat. Background pendidikannya, misalnya sarjana agama, sudah bekerja sebagai staf. Setelah itu harus disterilisasi, disinfek. Halo? Apa ini? Ya silakan. Halo. Halo? Ya silakan. Hai Pak. Ada yang nanya? Ada yang Ada nanya enggak? Pak. Oh ya silakan ya. Ada Pak. Mangga silakan. Silakan. Yang mau nanya silakan. Gak jadi. Halo? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut, oke. Lepas Pak. Suaranya. Ya. Suaranya. Suaranya nggak kedengaran lagi. Hah? Iya. Oke ya. Jelas. Oke, ya. Kalau yang suaranya hilang-hilang itu sinyalnya belum beli lagi kali. Itu ya. Nah itu resources allocation. Nah, seorang manajer SDM ini mesti mengerti cara membagi, ya. Makanya ada istilah the man on the right place. Ya. Ini misalnya kaitannya dengan ini aja ya, dengan sumber daya manusia misalnya. Contohnya itu misalnya. Ini ada tenaga yang keahliannya komputer. Memang di perusahaan butuh tenaga itu. Tinggal dialokasikan kan. Ini sarjana ekonomi, tapi masih sebagai staf. Belakangan ia ditemukan sudah bisa secara otodidak ya menguasai satu sistem komputer yang dibutuhkan perusahaan. Nanti kan bisa dialokasikan tuh. Oh, kalau ini jangan dari staf lah, jadi tenaga ini saja yang kaitannya dengan komputer dan seterusnya. Manajer harus punya keahlian itu. Kalau manajer sumber daya manusia, nah itu tentu mesti harus melihat betul-betul mengkaji, mengawasi gitu ya potensi-potensi sumber daya yang ada di perusahaan itu. Sehingga nanti bisa kemudian potensi-potensi itu dimanfaatkan oleh perusahaan. Siapa yang mengalokasikan? Nah itu manajer sumber daya manusia itu. Oh si ini nih bagus nih, ini taruh di sini, diletakkan di sini, sebagai di sini. Maka di dalam manajemen sumber daya manusia itu ada istilah nanti promosi ya, mutasi dan seterusnya. Oh ini setelah ada asesmen penilaian misalnya, evaluasi kinerja misalnya, ya ternyata keahliannya suara naik. Tidak. Halo, bagaimana? Halo. Iya, biasa. Clear Pak, clear. Jadi gitu. Oh ini bagus nih. Gitu ya. Setelah dievaluasi ternyata hasil evaluasi nanti kalau di perusahaan itu kan ada tuh evaluasi tuh. 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali dievaluasi tuh. Kinerja seperti apa? Oh ternyata ia tidak cocok nih jadi manajer pemasaran. Ternyata mengerti sekali tentang komputer. Kasih aja. Atau kalau tidak cocok, dilatih lagi lah gitu. Kalau tidak sesuai misalnya, kinerjanya nggak tercapai karena misalnya kemampuannya yang kurang, dilatih lagi. Atau memang nggak cocok di bidang ini, ya bidangnya ini security, saya nggak ada keahlian sama sekali, udah masukin jadiin
tenaga cleaning service saja adalah apa begitu. Nah, ini manajer ya. Kemudian selanjutnya adalah perunding, negotiator. Ya. Manajer harus membuat perjanjian. Nah, bisa dengan serikat buruh ya, bisa dengan klien ya, atau pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan perusahaan gitu misalnya. Ini peran manajer sebagai mengambil keputusan. Itu ya. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Nah, Ingin bertanya, Dok. oh mangga silakan. Dari Pak siapa ini? Imam, Dok. Pak Imam ya, silakan Pak Imam. Dok, tadi kan di manajemen skill itu kan ada 3, Dok ya. Conceptual Ya. skill, human skill, sama technical skill. Nah, kebetulan misal di sebuah perusahaan itu ada posisi yang kosong gitu, Dok. Entah itu karena diberhentikan atau mutasi. Nah, untuk mengisi kekosongan itu misal ada 3 calon, Dok. Tapi tidak menguasai yang 3 skill itu, Dok. Kira-kira yang mana yang lebih diprioritaskan? Apakah yang memiliki conceptual skill, human skill, atau technical skill, Dok? Ya, baik. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Bagus sekali. Nah, silakan siapa yang mau ingin sharing atau menjawab? Ya, sebelum yang lain menambahkan atau mau ikut menjawab, saya coba jawab dulu ya. Jadi conceptual skill, human skill atau technical skill ini menurut satu referensi saja. Kalau yang lain ada kemampuan manajerial, ada kemampuan operasional, ada juga yang seperti itu ya. Nah, mana yang harus dipilih? Apakah punya conceptual skill saja atau human skill atau technical skill bila ada posisi yang kosong? Nah, tentu jawabannya adalah tergantung posisinya. Kalau level top manager ya, level top pimpinan misalnya sebagai apa bisa? Kalau dalam apa sih namanya? Dalam perguruan tinggi itu ya kalau levelnya sudah sekolah tinggi ya ketua ya. Ketua misalnya. Nah, itu conceptual skill yang mesti lebih dimiliki ya. Mesti yang lebih memiliki conceptual skill. Jadi conceptual skill ini sebetulnya satu hal yang sangat sulit ukurannya karena begini, orang dengan pendidikan tinggi misalnya, katakanlah kalau secara formal itu strata S3 lulus. Itu belum tentu punya conceptual skill yang memadai terkait dengan tugas dan beban kerja yang diberikan kepadanya. Belum tentu. Gitu. Karena conceptual skill ini konsep tentang misalnya mesti visioner orangnya. Mesti punya jangkauan. Kalau perusahaan bisnis ya mesti punya jangkauan bisnis yang ke depan mesti ya. Bisa minimal membaca pergerakan tren bisnis ke depan. Kalau perusahaan bisnis. Misalnya perusahaan jasa apalagi. Ini mestinya maunya ke arah mana. Ada misalnya sekarang era 4.0 memanfaatkan digital. Berarti yang mesti diperkuat adalah e-commerce-nya. Konsep tentang pemasaran online misalnya gitu ya. Seperti apa? Nah, ini kan memang tidak sembarangan ya pimpinan. Bukan berarti dia harus tahu secara teknisnya. Justru bagian-bagian konsepnya yang mesti diketahui ya. Jadi begitu Pak Imam saya pikir ya. Kalau misalnya posisinya level manager, ya katakanlah kalau di perusahaan itu ya manajer, lagi-lagi saya contohnya manajer pemasaran misalnya. Nah, dia mengerti betul tentang managerial skill di bidang pemasaran. Ya, tapi ya technical skill-nya juga mesti ada gitu ya. Ini referensi lain ya. Nah, apa misalnya human skill-nya misalnya?
ya mestinya harus lebih apa ya, lebih besar dari conceptual skill. Karena kalau pemasaran ya mesti banyak ketemu dengan orang, melakukan lobby-lobby, negosiasi begitu ya. Nah, selain itu juga mengkonsep tentang marketing research ya. Biasanya kalau itu ada ahlinya atau menggunakan konsultan bisa ya. Tapi paling tidak dia bisa mengorganize bagaimana cara-cara atau bisa melakukan lobby-lobby kepada mitra-mitra perusahaan atau mitra-mitra organisasi. Maka di sini human skill ya, ability to work with and through other people-nya mesti lebih besar. Nah, kalau kemudian posisinya adalah di level first line manager, di level supervisor, nah, technical skill-nya yang mesti lebih tinggi ketimbang conceptual skill. Itu ya. Karena kaitannya dengan mengawasi, mengontrol para operator, staf. Yang mengawasi itu perlu pengetahuan yang lebih. Bagaimana bisa melakukan pengawasan kalau dia sendiri tidak tahu detailnya pekerjaan itu, gitu ya. Maka seorang supervisor itu diangkat baiknya itu dari staf-staf yang memiliki kemampuan lebih plus kemampuan manajerial. Baru diangkat jadi supervisor. Kalau itu rekrutmen internal. Tapi kalau rekrutmen eksternal, ya melakukan penarikan karyawan dari luar, maka yang diperlukan adalah mereka-mereka yang mempunyai ya apa namanya, kalau posisinya misalnya ya supervisor ya harus punya keahlian lebih tentang technical skill-nya itu. Ya, kalau supervisor keuangan ya mesti dia jago tentang keuangan, menguasai betul tentang keuangan. Nah, biasanya bagian manajer sumber daya manusia itu tahu kalau yang dibutuhkan ini keuangan. Mesti yang direkrut itu S1 keuangan atau S1 akuntansi. Misalnya, dia perlu bisa menganalisis laporan keuangan gitu ya. Bisa menyusun misalnya paling tidak mengetahui lah laporan pembukuan gitu ya, pencatatan apa sih keuangan gitu ya. Kemudian sedikit harus paham tentang kebijakan mengenai keuangan. Keuangan itu kan bukan hanya mengelola yang ada, sumber keuangannya juga perlu tahu. Gitu. Sehingga kalau tidak ada apa sih namanya, kalau defisit cash flow misalnya, mesti seperti apa. Nah gitu Pak Imam, kira-kira ya. Silakan yang lain barangkali. Tapi Kalau intinya kita lihat posisi dulu dok ya. Kalau kebutuhannya untuk top manager, berarti kita mengutamakan conceptual skill dok ya. ya, Middle, human dan seterusnya gitu dok ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi baik, silakan yang lain. Nah, nanti kita ini ya di kelas ini mesti ada yang mengorganisir nih. Nanti kita akan kirim referensinya ya sebanyak ya 7 buku ya bahasa Inggris semua gitu ya. Nah, kalau beli kan cukup mahal, ini gratis aja e-book ya. Nanti dibaca-baca itu karena ini kan sesinya terbatas sekali. Kita hanya sampai jam berapa? 3 apa jam berapa? Pak Imam? Menurut jadwal? Ya, jam 3 ya. Jam 3.30. Setengah 4. Oh, cukup panjang teman. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya. Di dalam tren manajerial, tren manajemen itu ya. Nah, ini. Ada manajemen versi Jepang ya. Manajemen versi Jepang. Manajemen versi Jepang itu bisa disebut ya yang yang sering orang ada istilah Kaizen management. Ada manajemen ala Amerika ya, biasa ambil satu contoh MBO, manajemen by objective. Kalau Jepang itu ada Kaizen management. Nah, dalam ilmu manajemen ya.
Ada Kaizen Management, ada Management by Objective. Nah, saya mau cerita dulu ya, kalau sebetulnya pengen nayangin film nih, cuman belum tahu aplikasi yang harus digunakan. Ini mesti ada video gitu ya, tentang manajemen Kaizen, tentang MBO gitu ya. Nah, ini kan ke depan ini teman-teman kan ini diberikan informasi aja ini sekilas tentang ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan. Bagaimana mengatur, menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien ya, dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang biasa adalah perencanaan. Jadi setiap kegiatan harus dimulai dengan perencanaan. Pengorganisasian, jadi ada ada apa dan sebagai siapa begitu ya. Jadi ini sebagai ini pengorganisasian ya. Kemudian ada apa tadi? Weighting ya. Kalau tadi yang saya kasih contoh ada apa tuh? Leading ya. Baru setelah itu ada setelah itu ada controlling. Itu ya, itu sekilas aja tentang manajemen ya. Selanjutnya kita akan ceritakan dulu nih ya tentang Kaizen manajemen Jepang. Baik, manajemen Jepang ya salah satunya ada Kaizen namanya, Kaizen management. Nah, ini biasa dipakai di perusahaan-perusahaan otomotif Jepang. Seperti perusahaan Toyota ya. Astra juga menggunakan Kaizen management. Apa sih Pak Kaizen management itu ya? Nah, Kaizen management itu sebetulnya kaitannya dengan continuous improvement. Continuous improvement. Jadi secara terus-menerus melakukan perbaikan. Intinya itu ya, Kaizen management. Contohnya seperti apa? Begini. Kalau ada karyawan yang bisa datang jam 8 selama 1 minggu misalnya. Jam 8 dikasih waktu jam 8. Datang terus datang jam 8. Bagus. Nah nanti dicoba. Bisa nggak kalau datang jam 7.30? Nah begitu. Nah, datang jam 8 keluar jam 5 misalnya. Nanti dicoba datang jam 7.30 keluar jam 5. Gitu. Nah ini dari sisi waktu ya. Dari sisi waktu kerja. Kemudian bisa datang jam 7.30. Nah, dicoba lagi datang jam 7, keluar jam 5. Nah, kemudian dari sisi proses pekerjaan. Dilihat seperti apa. Oh dia bisa ini. Bisa mengerjakan ini misalnya. Nah, terus dari sisi output. Oh dia bisa menyelesaikan. Kalau misalnya staf administrasi misalnya. Dia bisa menyelesaikan surat menyurat hari ini misalnya. Atau agreement, perjanjian misalnya. Nah, bisa menyelesaikan 10, 15 misalnya. Nah, bisa nggak besok ditingkatkan 20, 30 gitu. Nah itu Kaizen management. Kalau di penjualan misalnya itu bisa terukur sekali ya. Bulan ini bisa menjual 10 unit kendaraan bermotor misalnya. Nanti bulan depan berapa unit? 15 unit targetnya. Kalau tercapai lagi bulan depannya lagi ya 20 unit. Bulan depannya lagi 30 unit. Terus saja kalau masih bisa tercapai. Itu disebut dengan Kaizen ala Jepang. Continuous improvement. Nah, continuous improvement menurut Kaizen itu bukan hanya ya pada hasil, tetapi pada proses. Karena Kaizen meyakini, manajemen Kaizen itu meyakini bahwa
tidak akan ada hasil yang baik tanpa proses yang baik. Tuh. Nah, gitu. Ini manajemen ala Jepang ya. Gimana manajemen ala Amerika? Beda lagi Amerika dengan Jepang. Nah, mirip-mirip sebenarnya. Nah, makanya kita sajikan di sini perbedaan manajemen Amerika dengan Jepang. Nah, kalau Amerika itu ada istilahnya manajemen by objective, MBO. Nah, MBO ini manajemen berdasarkan sasaran. Ya. MBO. Misalnya apa pendekatan MBO itu? Pertama, menetapkan tujuan organisasi. Jadi biasanya dikenal istilah visi organisasi. Visi nih ya. Visi itu ada dua ya. Teorinya visi itu ada dua. Ada long vision, ada end vision. Ya. Ada long vision, ada end vision. Long vision itu adalah visi jangka panjang. Kalau end vision itu visi jangka pendek ya istilahnya ya. Nah, kalau long vision itu biasanya dia tidak disertakan tahun pencapaian. Tapi kalau long vision biasanya ada tahun pencapaiannya. Nah, tujuan atau visi ini biasanya dalam perusahaan itu disusun atau dirumuskan memenuhi ya syaratnya itu ada SMART itu ya, bisa dikumpul di dalam satu kata-kata yang disebut SMART itu. SMART itu S-nya adalah simple. Jadi S-nya adalah simple ya. Visi atau tujuan organisasi itu harus disusun secara sederhana. Simple. Kedua, measurable. Visi itu atau tujuan perusahaan itu harus terukur. Ya, terukur. Maaf dok, spesifik mungkin dok ya. Maksudnya yang SMART S-nya. Bisa spesifik, bisa simple itu. Ya, ada juga yang spesifik ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau baca di buku saya itu SMART itu simple. Maka visi itu tidak panjang-panjang. Itu. Ya. Tidak panjang-panjang. SMART itu. Nah, itu Bapak dari buku apa itu? Halo? Pak siapa? Agus? Atau Pak siapa? Iya Pak. Kalau itu apa? Spesifik. Spesifik iya Pak. Kalau di sini apa? Simple. Simple, measurable, achievable, reliable, dan timely gitu di sini. Oh. Di sana spesifik ya. Apa itu kira-kira? Beda-beda kadang-kadang. Tujuannya sih sama barangkali. Ada simple, ada measurable, terukur ya. Jadi tujuan mesti terukur. Ya, terukur itu maksudnya ya nanti kaitannya dengan achievable. Ini mungkin supaya agak mudah aja jadi disingkat ya. Achievable itu ketercapaiannya jelas. Nah, ini kalau ini larinya ke end vision ya. Ada long vision, ada end vision itu. Kalau visi jangka panjang itu enggak begini kaidahnya ya. Nah, ini yang kita bicarakan adalah end vision. Ada ketercapaiannya. Jadi simple, enggak bertele-tele misalnya. Kan rumusnya itu how to be. Mau jadi apa nih perusahaan nih? Makanya dimulai dengan kata-kata menjadi. Soal rumah sakit. Menjadi rumah sakit terbaik di Lebak tahun 2030 misalnya. Nah, sehingga kemudian tujuan ini di breakdown nih dengan program-program per tahunnya apa sehingga kemudian tercapai di tahun 2030 itu visi tersebut.
Makanya harus simple, terukur ya, achievable itu. Pencapaiannya jelas ya, reliable, real, tidak mengawang-awang. Nah, kemudian ada timely, ada waktunya. Nah, waktunya tahun berapa gitu. Nah, ini ada disebut dengan end vision. Ini pencapaian jelas. Yang kedua ada long vision ya. Long vision. Biasanya memang tidak mensertakan tahun pencapaian. Long vision ya. Misalnya visi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu biasanya itu kita sebut dengan istilah long vision. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan gitu ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan itu long vision itu. Dari visi kemerdekaan kita, visi negara kita. Long vision. Kemudian pendekatan selanjutnya dari manajemen by objektif itu adalah di breakdown ke tujuan departemen. Ada tujuan organisasi. Kalau departemen ya tujuan departemen gitu ya. Ini besar sekali berarti ini. Nah, yang ketiga diskusikan tujuan departemen itu. Ya. Apa sebetulnya mesti di breakdown seperti apa di situ. Kemudian tetapkan hasil yang diharapkan. Apa hasil yang diharapkan? Lalu yang selanjutnya adalah mengukur hasil. Nah, diukur hasilnya ya. Apa sudah tercapai atau tidak. Selanjutnya baru umpan balik. Umpan balik ya. Jadi ada feedback. Kalau tidak tercapai atau sudah tercapai atau ada masukan untuk peningkatan. Nah ini manajemen by objektif. Baik, tadi sudah dijelaskan sedikit kilas ya mengenai ilmu manajemen. Kemudian juga mengenai mengenai ini ya, mengenai manajemen Amerika, manajemen Jepang ini sekilas-sekilas saja karena baru pengenalan. Nah, maka di sini akan saya lanjutkan cerita mengenai manajemen kaitannya dengan yang ada yang kita akan pelajari nanti ke depan ya. Bahwa di Magister Manajemen ini perlu mempelajari tentang apa gitu, ya. Kita kan Magister Manajemen, MM. Nanti gelarnya itu Magister Manajemen. Kalau di luar itu Master Manajemen. Ya, Magister Manajemen. Nama generik ya sebenarnya kalau di luar itu apa itu namanya itu ya. Macam-macam gitu ya. Nah, ada mungkin Master of Art gitu ya. Ada seperti itu. Kalau di Indonesia kan doktor, di sana filosofis doktor bisa gitu, PhD ya. Itu macam-macam. Nah, apa yang kita pelajari nanti manajemen apa? Nah, di sini ada manajemen sumber daya manusia. Kita belajar tuh manajemen sumber daya manusia. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan. Pengaturan apa? Ya tergantung. Kalau manajemen sumber daya manusia, berarti yang diatur adalah sumber daya manusia. Human Resources Management. Jadi Human Resources Management. Human Resources-nya, sumber dayanya yang diatur. Nah, bagaimana cara mengatur sumber daya manusia itu? Sama dengan planning, perencanaan. Tapi namanya nanti Human Resources Planning. Perencanaan sumber daya manusia. Nah, jadi kepake tuh ya masuk ke sana tuh. Kalau manajemen sumber daya manusia nanti ke sana tuh larinya. Oh, manajemen sumber daya manusia. Planningnya apa ya? Perencanaan sumber daya manusia. Ada mata kuliah itu Human Resources Planning. Nah itu berbicara tentang apa? Ya berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia.
kebutuhannya ya. Nah, berapa gitu ya. Kan itu analisis sumber daya manusia itu ada datanya di Human Resources Information System namanya. Kalau sekarang biasanya pakai itu ya. Human Resources Information System. HR. Nah, RM apa itu Human Resources HRIS ya, Human Resources Information System. HRIS gitu ya. Nah, kalau dulu sih sebelum masa komputerisasi, nah itu masih ya konvensional datanya. Sekarang sudah diatur oleh Human Resources Information System. Terutama perusahaan-perusahaan yang besar. Apa yang ada di data di sana? Sumber data apa yang ada di sana? Data mengenai nama, umur gitu ya. Umur penting ini. Karena kaitannya dengan masa produktif atau tidak produktif. Kemudian pensiun gitu ya, pensiun. Jangan sampai kalau tidak diketahui kan karyawan ini kerja terus gitu ya. Sampai usia 60 nggak dipensiunkan. Kan ini kan ada kaitannya dengan produktivitas. Semakin tua menurun produktivitas kerjanya. Maka perusahaan menggaji semakin rugi sebetulnya ya. Digaji semakin besar, produktivitasnya semakin menurun. Karena ada masa saturasinya. Ada titik kulminasinya manusia itu. Kalau usia 55 ya ke sana ya udah tinggal turunnya aja. 56, 60 gitu ya. 70 mungkin karena organ-organ tubuhnya fungsinya sudah mengalami penurunan. Mata sudah tidak jelas melihat kan. Pikiran sudah berbeda. Tingkat kecerdasannya juga mengalami penurunan. Maka kalau perusahaan tidak tahu tentang data-data mengenai umur, wah ini bisa rugi perusahaan. Nah, perlu ada manajemen sumber daya manusia. Itu yang mengurusi itu tentang sumber daya manusia. Kaitannya dengan tadi ya. Nah, itu ada di data Human Resources Information System. Sistem informasi sumber daya manusia. Yaitu manajemen sumber daya manusia, mengatur sumber daya manusia. Nah, jadi mesti ada data itu. Kemudian ya fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi mengatur sumber daya manusia itu menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia seperti apa? Human Resource Planning. Nah, Human Resource Planning itu kegiatannya apa? Selain perencanaan, juga perekrutan. Kalau kemudian membutuhkan tenaga kerja baru akibat pensiun, misalnya, atau berhenti kerja, turnover tenaga kerja, gitu ya, pada berhenti, gitu ya, atau berhenti karena pensiun, atau karena pindah ke tempat lain, atau karena misalnya meninggal dunia, sakit, dan seterusnya. Nah, kan berarti ada kekosongan. Nah, perlu adanya rekrutmen. Nah, maka di dalam fungsi manajemen sumber daya manusia itu ada rekrutmen. Ya. Rekrutmen itu apa, Pak? Rekrutmen adalah itu ya, apa namanya? Proses penarikan pegawai atau karyawan. Itu disebut dengan rekrutmen. Ya, rekrutmennya. Nah, rekrutmen itu seperti apa caranya? Nah, nanti itu dijelaskan nanti ketika kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Ya, rekrutmen. Setelah rekrutmen kan ada istilah seleksi. Ya. Kalau sudah direkrut, sudah ditarik, kemudian kan diseleksi. Seleksi itu ada seleksi administrasi. Nah, kita lihat nih di dalam seleksi administrasi itu persyaratan administrasinya sudah sesuai belum apa yang
dibutuhkan oleh perusahaan kita. Ya, dari mulai usia, kemudian pendidikan formalnya, keahliannya sesuai bidang atau tidak yang kita butuhkan, dan seterusnya. Ya. Setelah itu ada proses apalagi fungsi manajemen sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia. Ya, sebelumnya setelah direkrut, diseleksi, diterima, di training, pelatihan dan pengembangan babnya itu. Fungsi manajemen sumber daya manusia itu antaranya pelatihan dan pengembangan. Jadi setelah direkrut, diseleksi, diterima, supaya bisa bekerja, diberikan kompetensi tentang pekerjaan, ilmu-ilmu yang mengenai tentang pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang. Ya kan gitu. Caranya dengan apa? Dilatih. Untuk pelatihan seperti apa? Ya modelnya banyak. Ada coaching, ada pelatihan biasa, ada berupa training. Apa sih beda pelatihan dan training? Ah, itu beda istilah aja. Yang bahasa Inggris ada bahasa Indonesia gitu ya. Gitu ya. Kalau coach, ya coach itu pendampingan. Kalau biasanya pilot itu ya, itu biasanya coach ya. Ya pendampingan. Nah ini itu pendampingan, dampingi. Karena ada event apa penerimaan apa tuh ya. Coachnya misalnya Anang, coachnya ini ya. Coach, pelatih coach itu ya. Ada lewat seperti coaching gitu ya. Sehingga si karyawan atau pegawai yang direkrut itu mampu atau dapat bekerja di perusahaan itu. Setelah dilatih, bekerja diberikan apa? Kompensasi. Ada manajemen kompensasi, itu belajar tuh ya nanti. Kalau tuh belajar tuh manajemen. Dia satu manajemen itu ada manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi ya mengatur kompensasi. Bagaimana cara memberikan kompensasi yang layak kepada pegawai. Sehingga tidak tidak ada turnover, mengurangi atau meminimalisasi turnover. Turnover itu keluar masuk pegawai. Nah, itu ya. Setelah diberikan kompensasi yang layak, yang adil, sesuai dengan kebijakan perusahaan, berdasarkan aturan tentunya ya. Konsideran aturan-aturan itu dilihat. Aturan Undang-Undang Tenaga Kerja, ya. Nomor 13 kalau tidak salah ya tahun 2003 ya. Coba bisa dicek lagi itu aturan tenaga kerja. Ya. Lalu setelah itu, selanjutnya setelah dievaluasi, ya sebelum digaji dievaluasi dulu kerjaannya ya. Evaluasi sesuai dengan apa tidak, dengan apa yang ditugaskan. Job evaluation. Seterusnya ada penggajian, seterusnya adalah dimotivasi dan seterusnya. Diukur produktivitasnya. Yang terakhir itu ada apa tuh? Pemutusan hubungan kerja. Nah, itu diatur juga. Nah, itu seluk-beluk kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengatur keuangan. Itu aja lah ya definisinya yang paling gampang diingat. Tapi substansinya tidak lepas tentunya. Gimana cara mengatur keuangan? Ya, keuangan ini bisa dikelola dengan baik. Jadi keuangan itu bukan hanya berupa uang yang ada yang dikelola. Tapi manajemen keuangan harus tahu dan bisa bagaimana caranya untuk ya mencari sumber-sumber pendanaan. Kalau di perusahaan sekuritas ini manajemen keuangannya biasanya itu diprioritaskan pada pencarian dana-dana keuangan. Kalau manajer keuangan di perbankan, wah ini kan ada funding sama lending. Wah itu core bisnisnya di situ ya. Mencari yang menyimpan dana, mencari yang menggunakan dana. Gitu. Nah, bagaimana Pak manajemen keuangan ini bekerjanya? Ya,
Banyak, ada yang staf keuangan, ya. Nanti penggajian, gitu. Pembiayaan pembelian material untuk produksi. Semua aspek-aspek yang ada kaitannya dengan pendapatan perusahaan dan pengeluaran perusahaan. Nah, nanti kebijakan berapa yang dikeluarkan. Nah, kalau di negara mah ada namanya istilahnya fiscal policy. Kebijakan yang terkait dengan anggaran, pendapatan, dan belanja. Itu. Kalau di perusahaan swasta seperti apa? Ada juga, ya kan? Jadi berapa dapatnya, berapa yang mesti dikeluarkan. Nah, itu urusan manajemen keuangan. Kemudian manajemen pemasaran. Ya. Nah, manajemen pemasaran ini ya mengatur tentang bagaimana pemasaran. Ya kan? Pemasaran itu kan ada bagaimana sih produk ini supaya bisa dipasarkan. Nah, misalnya kalau Philip Kotler itu memberikan konsep pemasaran itu ada 4P itu ya, marketing mix. Strategi pemasaran, marketing mix. Ada 4. 4 itu apa saja? Misalnya price, produk, terus apa tuh? Promotion. Kemudian placement. Placement itu pendistribusian. Nah itu. Nah, untuk sebuah produk yang diciptakan, kita harus tahu produknya bagus atau tidak. Sesuai dengan pasar atau tidak. Kemudian harganya, price-nya. Price-nya ini berapa nih? Ada pricing policy, kebijakan harga. Biasanya itu menentukan harga berapa itu juga biasanya agak sulit. Karena yang dilihat banyak faktor. Sisi bisnisnya kalau di perguruan tinggi ya, sisi humanisnya ya, perguruan tinggi itu, sisi sosialnya gitu diperhatikan. Kalau di perusahaan-perusahaan profit, nah ini menarik nih. Karena penentuan harga itu kaitannya dengan kompetitor. Jangan sampai nanti terlalu tinggi, akhirnya produk kita tidak dibeli, ya kan? Nah, kita bisa bangkrut. Itu ya. Maka pricing policy dalam kebijakan manajemen keuangan ini juga ada mata kuliahnya nih pricing policy. Tapi di dalam S2 kita enggak ya. Nanti itu suplemen baca buku aja ya tentang pricing policy. Bagaimana kebijakan menentukan harga. Kemudian promosi. Nah ini manajemen keuangan ada promosi. Manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ada promotion. Wah, bagaimana melakukan promosi? Nah, promosi apa yang efektif untuk sebuah produk? Nah, sekarang ini kan zaman pandemi COVID ini, promosinya lewat online misalnya ya. Nah, yang paling cocok. Untuk menjangkau market internasional market, perlu semacam e-commerce untuk promosi keluar. Yang lebih hemat biaya, namun pangsanya menjadi besar. Nah, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Nah, itu ada manajemen promosi. Pemasaran. Itu ya. Jadi manajemen pemasaran itu bagaimana cara mengatur pemasaran. Nanti kerjasama lah dengan manajemen sumber daya manusia. Nanti dilihat, oh kita butuh 3 orang bagian pemasaran. Nanti direkrutlah bagian pemasaran oleh manajemen sumber daya manusia. Makanya saling berhubungan ini. Kemudian pemasaran ini perlu biaya untuk buat event, untuk buat direct sell dan seterusnya perlu biaya. Nah biaya itu nanti kerjasama dengan manajemen keuangan.
Itu ya. Untuk marketing research ada biaya itu, marketing research, riset pasar. Sebar kuesioner ke konsumen, lalu diisi gitu ya. Nah, itu perlu biaya itu. Itu kalau souvenir. Diukurlah di sana. Oh, terlihat. Oh, ternyata produk ini tidak cocok untuk segmen ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam manajemen pemasaran itu ada 3 ya prinsip pemasaran, prinsip ilmu manajemen pemasaran dipegang ya. Ada 3. Disingkat dengan SPT. Segmentasi, positioning, dan targeting. Apa itu segmentasi? Segmentasi itu adalah memilah-milah, membagi-bagi ya, pasar sasaran ke dalam berbagai bagian. Misalnya kalau apa sih namanya, segmennya apa nih? Misalnya dibagi kemana nih? Anak muda misalnya. Nah, kalau produk kita ini, kalau berdasarkan marketing research kita, bahwa ternyata produk ini, atau kita balik, kita mau menciptakan produk sesuai dengan selera konsumen. Nah, perlu marketing research. Segmen yang mau kita bidik apa? Oh, yang banyak secara demografis. Misalnya umurnya antara 18 sampai 35. Produk garment misalnya. Pakaian. Perempuan yang banyak. Oke, perempuan. Misalnya begitu ya. Perempuannya beragama apa? Islam, Muslim. Butuh apa kalau Muslim? Kerudung. Butuh gamis. Butuh apa ya namanya itu. Dan seterusnya. Nah, ini diciptakan nih. Segmen kita misalnya 18 sampai 35 tahun. Oh, kalau begitu nanti turunannya apa? Produknya. Oh, warnanya. Warnanya tidak boleh warna tua, warna yang cerah. Misalnya gitu. Itu hasil dari kajian manajemen pemasaran tentang produk. Ya. Produknya. Mereknya apa gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu kaitannya dengan manajemen pemasaran. Jadi mempelajari tentang bagaimana mengatur pemasaran. Kemudian selanjutnya manajemen operasi. Manajemen operasi ini kaitannya dengan pengaturan operasi produksi. Ya, input, proses, output. Ada istilahnya apa itu ya? Saya pernah baca itu kalau tidak salah PDDCek apa itu? Planning, do gitu ya, dan check. Itu manajemen pemasaran ada di sana. Nah, di dalam operasi, di dalam manajemen operasi itu ada input, proses, output. Jadi belajar mengatur operasi. Di sisi inputnya apa? Input itu bukan hanya material saja, bahan. Orangnya juga harus dipersiapkan. Kalau outputnya ya dibutuhkan 1000 unit kendaraan dalam 1 bulan perakitan. Nah, kita lihat di analisis beban kerja. 1 orang mampunya merakit, misalnya kan sudah dibagi nih, bagian pintu, bagian bodi, bagian mesin, bagian ini, bagian itu. Butuh 10 orang. Sehingga jadilah sampai ke bagian cat, pengecatan, finishing, pengepakan. Butuh 10 orang. Sudah, begini. Ya kan? Bahan bakunya apa saja? Kalau mau produknya 1000, 1 unit 10 orang berarti dia butuh berapa karyawan untuk 1 bulan. Ini produksi 1000 unit
butuhnya sekian, nah, gitu. Itu di manajemen operasi. Ya, butuh bahan bakunya berapa? Nah, ini operasi. Gitu. Butuh dana berapa untuk menjalankan kegiatan ini? Nah, nanti koordinasi dengan bagian keuangan. Butuh orang berapa? Koordinasi dengan bagian sumber daya manusia. Setelah produksi, outputnya ada, butuh pemasaran. Nah, itu kerjasama koordinasi dengan bagian pemasaran. Ini operasi ya. Jadi operasi itu ada input, proses, dan output. Halo? 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 Halo, ya dok. Halo? Oh iya, pada diem aja dikirain pada tidur lagi. Sedang Nggak menarik. Ini Nggak menarik penyampaiannya nih, jadinya pada tidur. Masih Kok diem menyimak, Dok. aja ini? Oke, atau bertanya atau apa begitu kan? Kemudian selanjutnya manajemen sistem informasi. Nah, belakangan sistem informasi ini ya sudah menggunakan alat bantu yang namanya komputer ya. Kalau dulu itu sistem informasi akuntansi namanya, SIA misalnya. SIA itu sistem informasi akuntansi. Jadi bukan akuntan aja kan, nanti ada sistemnya, informasi-informasi keuangannya, informasi-informasi pemasarannya, informasi-informasi sumber daya manusianya. Nah, itu diatur oleh sekarang ini manajemen sistem informasi atau bahasa ininya MIS. Manajemen Information System. Sistem informasi manajemen. Nah, itu diatur. Nah, ini database perlu ini. Database tentang SDM. SDM kita ini ada 2.200 karyawan. Operasional, tenaga apa sih namanya itu? Tenaga operator. Ada 150 staf keuangan. Ada 2.200 tenaga pemasaran. Nah, gitu ya. Ada misalnya 200 tenaga, semuanya tuh ada tuh. Itu ada database di sistem. Makanya di dalam manajemen sumber daya manusia itu ada lagi divisi Human Resources Management System. Sorry tadi kurang itu ya. Human Resources Management System ya. HRMS gitu ya. Tadi salah saya nyampein, kurang M. Human Resources Management System. Nah, nanti itu database tentang pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan kita. Nah, tuh ada berapa tuh jumlah orangnya, ada berapa ininya gitu ya. Nanti pensiunnya kapan, mulai bekerja kapan. Ini kaitannya dengan bagian keuangan. Bagian sumber daya manusia. Nanti gajinya berapa, dihitung terus kan. Kalau sekian tahun bekerja harus dinaikkan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 misalnya. UMR-nya berapa? Itu ada UMK-nya berapa? Itu ada turunan ya. Maksudnya ada aturan turunan dari daerah masing-masing tuh ditentukan. Lebak ini 2,7 atau 2, berapa. Kalau Tangerang itu 3, berapa. Kalau ini berapa gitu. Ada. Nah, itu di sistem informasi, manajemen sistem informasi. Nah, ini perlu. Kalau perusahaan yang bagus tuh itu interkoneksi nanti di manajemen sistem informasi ini nanti bekerja sama dengan manajemen sumber daya manusia. Data manajemen sumber daya manusia itu, data SDM itu ada di manajemen Human Resources Management System. Sistem informasi Human Resources. Duh, nggak ada minuman di sini. Baik. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk ditanyakan ya hal-hal yang belum dimengerti begitu. Halo? Halo, ya, Ya. Dok. Izin nanya, Dok. Ya, sebentar ya. Saya mau narik minum dulu sebentar. Bentar aja.
5 menit dulu ya. Di kopian, John. Ya, baik, silakan. Ya, Pak Tatang ya. Senyum aja Pak Tatang nih. Silakan. Jadi, tadi dijelaskan tentang manajemen sistem informasi ya, Dok ya. Ya. Bedanya sama teknologi informasi apa ya, Dok? Kalau dibandingkan dengan sistem informasi. Ya, baik Pak Tatang. Silakan Pak yang Agus, lain yang Dok. ingin Pak menjawab. Agus, Dok. Agus. Oh, Pak Agus ya. Pak Agus, bedanya sistem informasi dengan teknologi ya. Ya. Iya, Dok. Iya, Dok. Ya, ya. Terima kasih Pak Tatang. Ya, kalau Bagus, bicara Dok. mengenai Bagus, teknologinya ya. Bagus, Dok. Oh, Pak Agus Bagus, ya. Dok. Dan terima kasih Pak Agus ya. Pak Agus, kalau bicara mengenai teknologi ini kaitannya dengan alat ya. Alatnya, hardware-nya, kedua software-nya ya. Itu kaitannya teknologi. Memang belakangan sistem informasi manajemen ini ya itu membutuhkan teknologi informasi. Ini bukan hanya anunya ya. Kalau di dalam komputerisasi itu ada istilah hardware dengan software-nya ya. Nah, belakangan software ini juga terminologi software ini software sumber daya manusianya gitu ya. Yang menjalankan teknologi itu belakangan itu dipakai ya. Iya. Ya, karena kan kita kalau mengambil bahasa itu kan kalau apalagi orang politisi ya enaknya aja ambil aja gitu. Jadi tidak dari akar kata gitu ya misalnya. Sekarang kan software misalnya software partai itu harus terpenuhi gitu. Software itu maksudnya ya ke sana larinya personil gitu ya. Kadang-kadang itu dipakai. Ya gitu kira-kira Pak Agus ya. Jadi kalau saya tangkap dari pertanyaan Pak Agus ya, kalau salah Kadang ya, software juga dianggap sebagai sebuah sistem gitu, Dok, maksudnya. Betul. Iya kayak gitu. Ini. Karena ini kan penggunaan istilah aja sebenarnya. Esensinya sih kita lihat aja esensinya di mana gitu. Gitu sebetulnya. Jadi kadang-kadang kita mau menjawab ini kadang-kadang lihat ini larinya kemana nih. Karena memang penggunaan kata, terminologi kata itu kadang-kadang ya. Nah, nanti ketahuannya, terlihatnya ketika pembahasan di dalamnya. Misalnya kadang-kadang gini, infrastruktur kan kalau dulu digunakan untuk bangunan ya, sekarang enggak, personal itu, infrastruktur partai, infrastruktur kabinet. Infrastruktur kabinet. Oh iya, ternyata personil. Ya, jadi personil kabinet, orang-orangnya gitu. Jadi itu pemilihan kata, kadang-kadang pengambilan kata mesti dilihat esensi penggunaannya ini untuk apa gitu. Ya, saya pikir Dok. itu Pak Agus sementara jawabannya. Ya, Dok, makasih, Dok. Iya. Ya, silakan Bu Sopi barangkali mau nanya ini. Yang tampil di sini Pak Agus, Bu Sopi, siapa lagi nih? Yang masih aktif ya. Dok. Saya absen satu-satu nih. Siap, silakan. Saya Restu. Boleh izin tanya ya, Pak? Boleh. Saya masih penasaran dengan sistem manajemen Kaizen Management. Oh ya, Kaizen ya. Yang continuous improvement itu kan. Tadi dokter mencontohkan seperti pada waktu gitu, continuous improvement-nya seperti karyawan itu dibebankan tentang waktu yang misalnya apa ya, jika dia datang jam 7 sudah bisa berarti dimajukan lagi, bisa tidak jam 6 seperti itu, atau pada beban kerja. Uji coba istilahnya ya. Iya, beban kerja ya, seperti pada beban kerja. Nah, apakah setiap si karyawan itu sudah mencapai beban kerja yang sudah ditentukan perusahaan, ada reward tidak setiap level beban kerja itu? Karena kalau misalnya sistem itu diterapkan, misalnya bagi saya sendiri,
ketika misalnya kinerja saya bagus, kemudian perusahaan itu memberikan saya beban kerja sekaligus tanpa reward, merasa, "Iduh ngapain ya, saya kerjanya ya kayak gitu." Jadi kok malah semakin berat, ya paham nggak gitu. Jadi apakah ada reward atau apresiasi dari perusahaan ketika karyawan itu mampu mencapai beban kerja yang sudah ditugaskan itu, gitu. Seperti Baik, itu, Dokter. terima kasih. Ibu siapa tadi? Sopi. Ibu siapa? Restu. Bu Restu, Restu, Dok. Bu Restu ya. Saya ingatnya Bu Sopi aja ini. Bu Restu ya. Kemarin kan ketemu, Dok. Iya, iya. Bu Restu ya. Terima kasih ya. Ini sebetulnya menceritakan pengalaman saya waktu di Toyota ya. Tahun 1000 berapa tuh ya? 997. Waktu saya lulus S1 saya bergabung dengan perusahaan Toyota ya. Nah, gitu ya. Nah, di Toyota memang ada yang namanya Kaizen Management diterapkan di situ. Jadi ekstrimnya tadi itu saya cerita tentang ekstrimnya. Jadi penggunaan Kaizen Management dalam manajemen perusahaan-perusahaan Jepang itu ya, biasanya itu memang orang itu diukur ya. Diukur kinerjanya itu sebatas mana mampu ia memberikan kontribusi pada perusahaan. Maka saya kasih contoh ekstrimnya seperti itu Kaizennya. Jadi kalau bisa menjual dalam pemasaran misalnya, menjual 100 unit bulan ini, nanti bulan depan targetnya ditambah. 110 unit bisa enggak? 120 unit bisa enggak? Nah, kalau bicara reward, pasti diberikan reward. Ya, dari keuntungan penjualan misalnya. Itu kalau di perusahaan Toyota, kalau di bagian marketing ada rewardnya gitu ya. Kalau 1 unit itu berapa, 2 unit berapa gitu, ada terus. Begitu juga dengan absensi. Tapi tidak lazim kalau di Indonesia meskipun perusahaan Jepang diberlakukan itu. Kemudian untuk beban kerja yang lain, misalnya produktivitas di bagian produksi ada rewardnya besar. Nah, beda perusahaan Jepang dengan perusahaan Amerika. Kalau perusahaan Jepang itu ya hampir tidak mengenal pendidikan, Bu. Tinggi apa itu tidak terlalu dilihat. Siapa yang senior gitu, yang saya alami ya, yang senior ya yang lama bekerja di situ dengan loyalitas yang sudah dibuktikan. Halo? Ya, Pak. Ya. Itu biasanya itu berbeda dengan yang baru meskipun pendidikannya tinggi gitu misalnya. Ada suara ajan dulu ya sebentar ya. Ya, udah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu. Nah, bedanya seperti itu. Kalau di Amerika itu MBO, Management by Objective itu enggak seperti itu. Kalau gaya-gaya manajemen Amerika itu enggak seperti itu. Kalau Amerika ya yang enggak ada loyalitas kadang-kadang. Ya udah bekerja profesional, menghasilkan gitu ya. Nanti untuk ukuran produktivitas ya diukur langsung. Kalau dia ada perhitungannya di loyalitas gitu, dimasukkan ke dalam perhitungannya. Nah, itu Bu ya tentang Kaizen Management continuous improvement gitu, continuous improvement ya. Nah, itu memang begitu Bu. Jadi saya pernah gitu ya diberikan di produksi itu diberikan target kalau bisa mencapai produksi bulan ini misalnya 100, nanti bulan depan. Tapi secara keseluruhan misalnya kira supervisornya ke diberikan begitu. Satu tim lah ya gitu. Nanti akan diberikan rewardnya ini gitu. Tapi mungkin ya karena ini perusahaannya di Indonesia, ada juga perusahaan-perusahaan Jepang yang tidak memakai Kaizen Management. Tapi Kaizen Management itu seperti itu. Seperti itu ya. Jadi sampai kepada level saturasinya, sampai kepada level kalau istilah titik jenuhnya, sampai
level puncaknya gitu. Misalnya kekuatannya di sini hanya 15 unit misalnya. Ah, itu udah. Oh, kekuatannya hanya 15 unit. Sampai ketemu level itu gitu. Jadi terus menerus gitu. Nah, itu reward akan mengikuti, akan diberikan. Gitu. Nah, begitu ya. Jadi, nah, cuman memang perbedaan yang menyolok nih senioritas itu masih ada di Kaizen di manajemen Jepang. Loyalitas gitu ya. Kalau udah lama bekerjanya itu gajinya lebih besar itu ketimbang dengan yang baru masuk gitu. Kalau di perusahaan Amerika nggak begitu kan. Ada pengalaman dulu ya di tempat lain gitu dihitung profesionalismenya gitu ya. Nah, begitu kira-kira Bu ya. Ya, terima Nanti kasih, Dok. kalau Ibu tertarik dengan Kaizen ini ada bukunya nanti. Kalau nanti saya kasih tahu cara ngambil buku-buku yang e-book gitu. Baik, ini ketua kelasnya mana ya? Nanti kita akan kasih ininya apa namanya? PowerPoint-nya. Kemudian juga dikasih ini ya. Dikasih apa tuh namanya itu? Bukunya ya. E-book mau e-book enggak? E-book ya tentang manajemen ini. Ada dari ini ya. Ada dari Richard Draft, dari Stoner, dari boleh, Pak. Peter Drucker gitu. Dari Pak Herin, Pak. Boleh, Pak boleh. Herin. Hah? KM-nya Pak Herin. Pak Herin. Pak Herin, Pak. Pak Herin. KM-nya Pak Herin. apanya? KM. Oh, KM-nya. Iya. Harus ada KM-nya. Kemudian nanti WA ke saya ya, alamat emailnya nanti saya kirim aja emailnya, e-booknya nanti Bapak gandakan aja di CD gitu ya, dikasih aja gitu. Supaya nanti ada bahan buat baca-baca lah ya. Ya, kalau saya kan dulu pengalaman di konsultan 15 tahun itu, ternyata memang terpakai manajemen itu. Manajemen itu bukan hanya untuk kegiatan bisnis saja. Manajemen ibadah, manajemen masyarakat, manajemen apa saja menggunakan ilmu manajemen. Nah, itu ceritanya banyak di situ ya. Nah, kalau menurut buku Peter Drucker yang kemarin mendapatkan hadiah Nobel, bukan kemarin sih tahun 2000 berapa begitu ya. Tentang The Leader of the Future, itu memang bercerita tentang konsep kepemimpinan sosial. Nah, itu menarik lagi tuh kalau mau dibaca gitu ya. Oh, ternyata pemimpin masa depan itu seperti ini modelnya yang diinginkan oleh dunia itu. Tapi ya ternyata ya sekarang belum belum terbukti seperti Peter Drucker, tapi udah dapat Nobel. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, pikir sementara kita tutup dulu. Nanti untuk matrikulasi ini ya, saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan semua yang sudah ikut bergabung pada perkuliahan matrikulasi ini ya. Semoga ada semangat untuk kembali membaca-baca buku ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur kali ya tentang manajemen ya. Membaca jurnal ya kan? Pak. Ya. Ikro. Ya, Ikro benar ya. Semangat kembali ya. Semangat kembali. Kalau di manajemen ini ya sebetulnya kalau di magister manajemen itu kita kiblatnya ke Harvard University sebenarnya. Jadi ada case-case, ada tentang cerita-cerita tentang persoalan perusahaan nanti solusinya seperti apa gitu. Nah, makanya saya kasih tugas itu ya, taksonomi manajemen ya. Why and how ya, nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan lewat kepala sekolah. Ketua kelas ya. Why and how. Mengapa dan bagaimana gitu ya. Mengapa ini terjadi ya, bagaimana. Kalau sudah tahu mengapanya, lalu bagaimana solusinya gitu ya. Nah, itu penelitian awal ya. Itu grand theory itu sebetulnya itu ya. Nah, nanti ketemu kayak gini, oh kayak gini. Nah, nanti kalau pakai teori boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke ya. Terima kasih, mohon maaf
mudah-mudahan teman-teman semua bisa selesai pada waktunya ya. Saya sebagai prodi S2 Manajemen berharap nanti yang 30 orang ini ya nanti semester 3 sudah nyusun ya. Semester 4 Amin. Amin. Semester 1 langsung nyusun. Boleh semester 2 boleh ngajuin judul boleh biar cepet gitu. Ya. Jangan terlalu ya saling bantu aja ya. Kuliah begini kan saling bantu ya. Kalau ada diskusi saling ini. Nanti saling mengisi aja ya. Ini Pak Aan ya. Pak Aan mana masih ada ini? Iya gitu. Saling mengisi, saling bantu, ada informasi di tempat mana, pernah ikut pelatihan mana, saling mengisi lah. Gitu ya. Pak. Nah, supaya nanti kita bersama-sama, maju bersama, sharing ilmu dan lain-lain. Dosen di sini hanya sebagai fasilitator saja, belum tentu ya lebih tahu daripada teman-teman kita. Baik ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter. Ya, kita Salat asar. Bapak, Ibu, teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Mangga, Pak, mangga. Assalamualaikum. Ya, Pak. Assalamualaikum.